Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizza Kamami selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam serta teman-teman semua yang berbahagia. Saya Sri Utari dari kelas MPI 2B akan menjelaskan mengenai pembentukan Khulafaur Rasyidin dan sistemnya pada masa Abu Bakar pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang pertama, sejarah terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada yang dapat menggantikan status beliau sebagai Rasulullah. Namun, kedudukan beliau sebagai pemimpin umat Islam harus tergantikan. Pengganti Rasulullah tersebut adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khalifah, bentuk jamak dari khalifah yang mempunyai arti pengganti, dan ar-rasyidin yang berarti benar. Tugas Khulafaur Rasyidin yaitu sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat muslim. Dalam tugas untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam hal kenegaraan, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kedamaian, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin mempunyai tugas untuk mengatur hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, terjadi beberapa pemberontakan. Yang pertama, banyaknya umat Islam yang murtad. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, menyebabkan banyak umat muslim yang memutuskan untuk murtad. Hal itu disebabkan karena mereka belum mantap dan menganggap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad secara otomatis hangus dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, adanya orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Sebenarnya sudah ada dari sejak Nabi Muhammad SAW, nabi palsu itu ada, tetapi kewibawaan dari Nabi Muhammad menggetarkan mereka untuk melancarkan aksinya. Tetapi karena mereka mengira bahwa kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad wafat merupakan kepemimpinan yang lemah, oleh karena itu bermunculanlah berbagai orang yang mengaku sebagai nabi. Pemberontakan yang ketiga yaitu banyaknya umat Islam yang ingkar membayar zakat. Penyebab orang-orang enggan membayar zakat dikarenakan adanya kelemahan iman mereka. Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka menganggap bahwa zakat hanya upeti yang tidak layak untuk diwajibkan. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa zakat sebagai suatu paksaan dan adanya orang-orang yang salah dalam memahami maksud dari zakat. Mereka mengira bahwa zakat hanya diambil oleh Nabi Muhammad karena beliaulah yang disuruh mengambil zakat. Selanjutnya, pendapatan negara pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama dari umat muslim. Pendapatan negara yang bersumber dari umat muslim dapat berupa pajak tanah, zakat, bea impor, 1/5 harta rampasan perang, wakaf, harta yang diperoleh karena pemiliknya pergi meninggalkan negerinya atau meninggal tanpa ada ahli waris, dan pemungutan terhadap orang kaya untuk menutup defisit anggaran negara. Yang kedua dari kaum non-muslim, pendapatan negara yang berasal dari kaum non-muslim berupa jizrah, kharaj, dan uns. Yang ketiga dari sumber lain, pendapatan negara yang berasal dari sumber lain dapat berupa ghanimah, uang tebusan untuk tawaran perang, fa'i, khafarah, dan hadiah. Selanjutnya, tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Yang pertama, mencari ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Quran. Jika ada, maka beliau putuskan berdasarkan ketepatan Al-Quran. Apabila tidak menemukan dalam Al-Quran, maka beliau mencari ketentuan hukum lain berdasarkan sunnah. Jika ada, maka beliau putuskan berdasarkan ketetapan sunnah. Apabila tidak menemukannya dalam sunnah, maka beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah Rasulullah telah memutuskan persoalan yang sama seperti pada zamannya. Jika ada yang mengerti, beliau menyesuaikan berdasarkan keterangan dari sahabat. Apabila para sahabat tidak ada yang memberikan keterangan, maka beliau mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila ada kesepakatan di antara mereka, maka beliau menjadikan kesepakatan tersebut sebagai suatu keputusan. Selanjutnya, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia setelah melakukan jihad besar-besaran untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Abu Bakar meninggal pada hari Senin, tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat sakit selama 15 hari. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun 3 bulan. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Abu Bakar memberikan wasiat agar pemerintahannya kelak akan diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah yang terletak dalam kamar Aisyah. Beliau juga disolatkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.